Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk pegangan hidup bagi manusia, karena di dalamnya terkandung petunjuk-petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk satu umat atau dalam tempat dan masa tertentu saja, melainkan ia diturunkan untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa. Ajaran-ajarannya bersifat universal, ditujukan kepada kaum yang masih primitif maupun kepada kaum yang telah mencapai peradaban dan kebudayaan yang tinggi. Karena begitu luasnya cakupan permasalahan yang terkandung dalam Al-Quran, maka para ulama berusaha merumuskan secara sistematis pokok-pokok kandungan Al-Quran. Secara umum, pokok isi dari Al-Quran memiliki 6 bahasan besar. Di antaranya adalah aspek akidah, aspek ibadah dan muamalah, aspek akhlak, aspek hukum, aspek sejarah, dan aspek sains dan teknologi. Aspek akidah. Secara etimologi, akidah artinya kepercayaan atau keyakinan. Sedangkan secara terminologi, akidah diartikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Ciri utama pokok isi Al-Quran yang membahas masalah akidah adalah banyak menceritakan tentang ketuhanan, baik zat Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dan kekuasaannya. Aspek ibadah dan muamalah. Secara etimologi, ibadah artinya mengabdi atau menyembah, sedangkan secara terminologi, ibadah berarti menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Ibadah terbagi menjadi 2 macam. Pertama, ibadah mahdhah, merupakan ibadah yang terikat oleh waktu dan tata cara yang sudah ditetapkan. Contoh ibadah mahdhah adalah salat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, ibadah ghairu mahdhah adalah kebalikan dari ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang tidak terikat baik tata cara dan waktu pelaksanaannya. Artinya, kapanpun boleh dilakukan dan disesuaikan dengan kesanggupan seseorang dalam melaksanakannya. Contoh dari ibadah ghairu mahdhah adalah bersedekah, bersilaturahmi, dan bermuamalah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Pada konsepnya, ibadah adalah hal-hal yang terkait hubungan makhluk dan Allah sebagai penciptanya. Muamalah adalah hal-hal yang terkait hubungan makhluk dan makhluk. Itulah perbedaan yang paling mendasar antara ibadah dan muamalah. Setiap hubungan antara makhluk haruslah ditujukan hanya mengharap ridhonya, sehingga setiap muamalah menjadi ibadah dan akan bernilai pahala. Karena pada hakikatnya tujuan penciptaan makhluk adalah untuk beribadah kepadanya. Aspek akhlak. Akhlak secara etimologi berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Akhlak adalah tindakan seorang manusia yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji, maka di akhirat kelak akan mendapatkan tempat yang terpuji. Namun, jika seseorang memiliki akhlak yang tercela, begitu pula tempat yang akan didapatkan di akhirat nanti. Aspek hukum. Al-Quran juga membahas tentang hukum-hukum dalam kehidupan manusia. Ciri utamanya dari ayat yang mengandung pokok bahasan hukum adalah yang berbicara terkait larangan dan perintah.
seperti perintah mendirikan sholat, perintah membayar zakat, atau larangan menyembah selain Allah, dan berbagai hal lainnya. Aspek sejarah. Hampir sepertiga ayat dalam Al-Quran berisi tentang kisah-kisah yang pernah terjadi sebelumnya, seperti kisah-kisah Nabi, kisah Ashabul Kahfi, kisah Luqman dan anaknya, dan berbagai kisah-kisah lainnya. Ciri utama dari pokok ayat yang membicarakan sejarah adalah yang berbicara tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Aspek sains dan teknologi. Al-Quran menekankan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan peradaban manusia. Sebagai kalamullah, Al-Quran banyak mengandung ayat-ayat yang memuat pengetahuan dan teknologi. Di antaranya terkait penciptaan manusia, perputaran siang dan malam, dua laut yang bertemu tetapi tidak bercampur, dan berbagai hal lainnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang dapat menjawab tantangan setiap zaman. Banyak penemuan-penemuan dalam bidang sains dan teknologi terdapat isyaratnya dalam Al-Quran. Ciri utama manusia yang senantiasa hidupnya mengamalkan Al-Quran akan dilembutkan hatinya dan senantiasa dilapangkan dadanya.